Pemirsa Intens Investigasi. Seperti petir yang menyambar di siang bolong dan seperti ombak yang tiba-tiba menggulung tanpa aba-aba. Seperti itulah kabar kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta yang kembali mengguncang jagat maya. Kedua nama ini yang sebelumnya hanya dipandang sebagai rekan kerja, kini perlahan mulai memancarkan aura berbeda. Hal ini pun tergambar dari senyuman, tatapan yang tidak sengaja bertemu, serta gombalan yang berseliweran, yang seolah mengisyaratkan bahwa hati mereka pun telah menemukan iramanya. Bukan sekedar spekulasi belaka, warganet pun mulai menyusun puzzle dari beberapa momen yang tertangkap kamera baru-baru ini. Mulai dari siaran langsung yang dilakukan keduanya, godaan manis, hingga kode-kode tersembunyi yang seakan menjadi bisikan rahasia di antara mereka. Tak hanya itu, seorang ahli spiritual pun mencoba menangkap esensi kedekatan yang tengah terjadi di antara mereka. Lantas, seperti apa momen siaran langsung keduanya yang seolah membakar api di hati warganet untuk melanjutkan perjodohan mereka? Benarkah perhatian yang saling dilemparkan menandakan kepedulian yang mulai tumbuh? Selain itu, bagaimanakah ahli spiritual ketika melihat kriteria pasangan impian bagi Fuji yang tampaknya mendekati sosok Verrell? Benarkah Verrell adalah jawaban dari doa-doa Fuji selama ini? Mengingat Fuji pun pernah mengungkapkan keinginannya untuk menikah di usia 25 tahun. Apakah semesta sedang merangkai jalan bagi mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti angin yang berbisik lembut di antara dedaunan dan gerimis yang jatuh perlahan ke bumi. Begitulah cinta, terkadang datang secara diam-diam, tanpa aba-aba dan tanpa rencana. Di tengah hingar-bingar perjodohan ala netizen yang menargetkan dua selebriti muda, Verrell Bramasta dan Fuji, warganet kembali berperan besar dalam menjodohkan kedua insan yang kini tengah menjadi sorotan itu. Ada sesuatu yang ajaib dalam pertemuan mereka, seolah seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Chemistry di antara keduanya pun mengalir begitu alami, seakan tidak dibuat-buat, sehingga semesta pun seolah sedang mempermainkan perasaan mereka dengan cara yang paling indah. Peristiwa ini pun terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya ketika takdir mempertemukan mereka dalam satu siaran langsung di media sosial. Di antara tawa yang mengalun renyah dan tatapan yang sesekali mencuri-curi pandang, terselip getaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Apakah ini sekedar kebetulan belaka ataukah pertanda bahwa hati mereka pun mulai berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang mengerti? Dalam momen tersebut, baik Verrell maupun Fuji saling melemparkan gombalan, mengukir senyum di wajah masing-masing, dan tanpa sadar menciptakan getaran yang dirasakan oleh siapapun yang menyaksikan. Sesekali, tawa pecah pun terjadi, pipi pun memerah, dan gerakan kecil pun mencerminkan kegugupan yang manis yang tidak bisa disembunyikan. Inilah momen ketika keduanya saling melemparkan gombal hingga salah tingkah saat mereka melakukan siaran langsung. Aku mau dibeliin, tapi kalau misalnya kurirnya ke Verrell. Aduh, kapan sih ini selesainya? Ubur-ubur ikan lele. Cakep.
hatiku bergetar. Ya, semesta seakan tengah berbisik, membisikkan nama Fuji dan Pharrell dalam satu cerita yang kian menarik untuk disimak. Setelah momen menggemaskan saat keduanya saling bertukar gombalan dalam siaran langsung, kini ada lagi satu isyarat yang membuat hati para penggemar pun berdetak lebih cepat. Sebuah kalimat sederhana tapi cukup untuk menyalakan rasa penasaran di hati warganet. Pharrell dalam akun media sosialnya pun juga berpesan. Lantas, apakah itu sebuah pesan rahasia? Dan benarkah ungkapan semangat itu pun memang ditujukan untuk Fuji? Melalui unggahan di sosial medianya, seperti inilah momen saat Pharrell beraktivitas sebagai pejabat publik dan memberikan semangat yang diduga dialamatkan kepada anak dari Haji Faisal tersebut. Tadi saya baru selesai rapat kerja dengan Menpora dan juga PSSI terkait naturalisasi 3 pemain lagi. Dan sekarang saya akan menuju ke BKSAP karena kita ada rapat juga mengenai Rohingya refugees. Ayo semangat puasanya. Cinta dalam segala misterinya seringkali datang tanpa aba-aba. Bahkan tidak selalu mengetuk pintu dengan suara keras. Dan kini warganet pun seakan menjadi saksi dari benih-benih perasaan yang tengah tumbuh di antara Fuji dan Pharrell. Sebuah dimensi lain yang tidak semua orang bisa melihatnya dengan mata biasa. Sebuah penglihatan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki kepekaan lebih. Disinilah kisah ini pun semakin menarik. Ahli spiritual Black Jade mencoba untuk menelusuri alur yang tersembunyi di antara mereka. Membaca gelombang energi yang menghubungkan keduanya. Dari penerawangannya, apa yang ia lihat pun sungguh luar biasa. Bukan sekedar pertemanan yang ringan dan bukan sekedar interaksi biasa. Ada perhatian yang saling dilemparkan dan juga ada kepedulian yang mulai mengakar. Menurut penglihatannya, kini Pharrell dan Fuji bukan lagi dua insan yang hanya bertukar sapa, melainkan dua hati yang perlahan mulai mengikat satu sama lain dengan cara yang halus tapi nyata. Kedekatan Fuji dengan Pharrell, kalau saya lihat dari sisi mata batin, saat ini memang sudah dalam tahap lebih lanjut lagi, selain mereka berteman. Karena ada beberapa hal yang tidak masuk di dalam konten. Kalau saya melihat di sini, baik Fuji maupun Pharrell ini sudah saling memberikan antusiasme yang lebih baik lagi. Kemudian di sini juga Pharrell lebih memperhatikan Fuji, dimana ketika Fuji sedang sakit ataupun belum makan, Pharrell juga mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena bagaimanapun Fuji aktivitasnya sangat luar biasa aktifnya, sehingga memang daya tahan tubuh harus menjadi lebih prima lagi. Inilah yang menjadi concern dari Mas Pharrell. Ada rahasia yang bersembunyi di antara pertemuan-pertemuan kecil. Ada pula tanda yang kerap kali muncul tanpa kita sadari. Kisah Fuji dan Pharrell pun kini semakin terasa, seperti sebuah skenario yang telah lama dituliskan oleh semesta. Jika sebelumnya ia pun telah melihat bahwa hubungan mereka pun tidak lagi sekedar pertemanan, kini Black Jade pun juga ikut membuka tabir lainnya yang lebih dalam. Dengan mata batinnya, ia pun juga melihat bahwa ada kecocokan yang mengalir begitu alami di antara keduanya. Kepribadian Pharrell menurutnya begitu selaras dengan kriteria pasangan impian Fuji. Bukan hanya sekedar sosok yang tampan dan berkarisma, tetapi juga pria dengan kepribadian yang dewasa, penyayang keluarga, dan juga memiliki visi yang jelas dalam hidupnya. Sebuah gambaran yang mungkin selama ini pun tersimpan dalam benak Fuji sebagai sosok pendamping idamannya. Lebih dari itu, ada satu hal yang membuat penerawangan ini pun semakin menarik. Fuji dalam beberapa kesempatan pernah mengungkapkan keinginannya untuk menikah di usia 25 tahun.
Lantas, mungkinkah semesta benar-benar tengah merangkai jalan bagi mereka? Menurut Black Jade, kemungkinan Fuji dan Pharrell berjodoh saat usia Fuji menginjak 25 tahun. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Kalau saya lihat juga Fuji sudah semakin terlihat mendekat kepada Mas Pharrell, karena dari perhatian yang diberikan Mas Pharrell kepada Fuji ini mengakibatkan perasaan sayang serta simpatik itu tumbuh lebih besar lagi kepada Mas Pharrell ini. Target Fuji menikah di umur 25. Kalau saya melihat dari sisi mata batin, ada peluang besar menikah di usia antara 24 menuju ke 25. Dan saya melihat memang satu sosok yang berwibawa, kemudian satu sosok yang memang bisa mengayomi Mbak Fuji, kemudian juga bisa menjadi sosok seorang ayah juga untuk Mbak Fuji. Dan teladan inilah yang saya lihat sosok ini ada di Mas Pharrell. Jadi kita doakan saja nanti ke depannya seperti apa, mereka yang akan memilih yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Sementara itu, di antara gemuruh perjodohan antara Fuji dan Pharrell, ada satu nama yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aishar Khalid, konten kreator asal Malaysia yang pernah dikabarkan dekat dengan Fuji. Candaan, tatapan, serta kebersamaan mereka di beberapa momen membuat publik pun akhirnya bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan? Namun, takdir pun tampaknya memiliki jalan cerita lain. Seiring dengan semakin seringnya nama Pharrell dikaitkan dengan Fuji, perlahan-lahan bayangan dari Aishar pun mulai meredup. Dan kini penglihatan spiritual pun kembali membuka tabir yang selama ini menjadi tanda tanya. Menurut penerawangan Black Jade, ada kemungkinan besar bahwa Aishar mulai cemburu pada kedekatan Fuji dengan Pharrell. Sebuah siaran langsung yang diduga akan mempertemukan Aishar dan Fuji disebut-sebut batal. Dan menurut sang ahli spiritual, keputusan itu pun bukan tanpa alasan. Ada kecemburuan yang perlahan menyeruak di antara bayang-bayang kedekatan Fuji dan Pharrell. Lantas, apakah benar Aishar mundur karena merasa tersisih oleh kehadiran Pharrell? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Perihal live dengan Fuji dan juga Mas Aishar yang batal, kalau saya melihat di sini memang ada rasa cemburu yang dirasakan oleh Mas Aishar ini. Bagaimanapun Fuji saat ini juga dekat dengan Pharrell. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan antara Fuji dengan Aishar menjadi agak sedikit renggang kalau saya melihat dari sisi mata batin. Ini juga yang mengakibatkan cancelnya live TikTok mereka berdua, sehingga Fuji lalu live bareng Mas Pharrell. Ketika live bareng Mas Pharrell ini, rasa cemburu di hati Aishar ini semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga kalau saya melihat saat ini, Aishar memang benar-benar sudah ada rasa kecewa di dalam hatinya. Kemudian ada juga rasa marah di dalam hatinya. Lalu saat ini dia hanya ingin sendiri dan tidak mau sharing atau kolaborasi dengan Mbak Fuji. Kemudian kalau saya melihat lagi, Aishar memang mempunyai tujuan lain dalam mendekati Mbak Fuji. Selain memang saya melihat di sini Aishar ingin menaikkan popularitasnya di Indonesia melalui Mbak Fuji ini. Jadi memang harus Mbak Fuji
berhati-hati juga dalam menentukan sikap dan juga langkah ke depannya. Bagaimanapun Mbak Fuji juga harus mencari sosok pasangan yang benar-benar memperhatikan, kemudian benar-benar menyayangi tanpa ada niatan-niatan lain di balik pendekatan yang dilakukan. Sementara itu, di balik momen kedekatan Fuji dengan Feral, sebelumnya Fuji pun juga sempat mengakui kedekatannya dengan Feral bukan cuma konten. Lantas, apa maksud dari pernyataan Fuji? Benarkah hal ini pun menandakan adanya hubungan yang serius di antara mereka? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, merebaknya kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta tak ayal membuat Fuji pun menjadi komoditi panas pemberitaan pada saat ini. Hal ini pun sepertinya membuat mantan kekasih Thorik Halilintar itu menjadi buruan awak media di setiap kesempatannya. Namun, alih-alih menguak hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan Verrell, Fuji pun justru balik bertanya soal hubungan pribadinya dengan orang lain yang selalu dianggap hanya untuk sekedar konten. Lebih jauh, Fuji pun juga berujar, walau pekerjaannya sebagai konten kreator, bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share ke media sosial. Justru banyak hal yang tidak ia bagikan buat halayak ramai terkait pertemanannya, karena memang tidak untuk dikonsumsi publik. Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama. Kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Doa gitu, mau menjelang puasa Yasin. atau ada Persiapan ya puasa, Fuji gimana? Persiapan kebiasaan. puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak Oke. sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. ya kurang lebih lah. Terus kemarin lagi Fuji sama orang tersayang gitu. Nggak tahu sih, aku nggak ngadain bukber gitu. Paling biasanya dadakan ya kalau bukber. Sama aja atau gimana sih, Kak? lalu. iya sih. Temen Lagi aja gitu ya, Kak? iya tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Verrell. Gimana mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang temen Tapi ada aja planning ya, per Kak? minggu gitu konten bareng sama Verrell. Ih, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku Oh. sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Gitu dong. kan? Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Iya. Kan kalian nggak tapi tahu. emang temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih, Kak? Kenapa sih pertanyaan dengan teman? Bukber dong, bukber pertanyaan dong. Pernikahan tentang bukber. Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma disip-sipin gitu. manusia biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Kemarin Kiki juga ngedukung nih hubungan kalian, Kiki Saputri. Maksudnya ikut ngesipin aja sih sebenarnya, kayak seneng aja ngeliat kalian bareng. Maksudnya kamu ngeliatnya gimana gitu? Maksudnya kan udah ada beberapa artis gitu yang ikut. Enggak, bentar lagi mau buka. Aku udah lapar banget. Aku nyari takjil dulu ya. Sementara itu, mengenai kabar kedekatan Fuji dengan Verrell yang kini merebak di media sosial, ditanggapi santai oleh Dewi Zuriati, ibunda Fuji. Di matanya, kedekatan anaknya dan Verrell pada saat ini lebih banyak disokong oleh kesamaan mereka sebagai anak muda. Meski begitu, saat ditanya apakah hal itu akan menjadi pertanda adanya hubungan spesial di antara keduanya, Ibunda Fuji pun mengaku bahwa saat ini ia pun tidak memiliki jawaban pasti untuk hal itu. Dan seperti inilah sosok Verrell di mata Oma Gala. Kemarin waktu itu kan si Puji itu konten di kantor DPR sama Verrell ya. Terus setelah itu Pujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Verrell juga ada kerjaan di sana. Mungkin lihat-lihat status atau apa segala macam.
siapa gitu. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul, main bersama di sana. Terus kemarin sebetulnya kan si Fuji itu mau apa namanya, mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama si Ferel sebenarnya. Oh, sama filme aja ya. Kan Oh, beda lagi. filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Ada yang lain. Cuman orang itu secara mendadak Gak bisa hadir. nggak mau gitu kan. Jadi secara mendadak nggak mau, dia orangnya bilang sama si Fuji, gimana Fuji? Mau nggak orang ini bujuk-bujuk deh? Umi ngeliatin gimana nih Umi? Kita kan mau lah sampai ke Malaysia untuk bekerja juga gitu. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang itu. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak muda sama aku sih. Jadi semuanya nggak ada milih kerjaan, semasih halal, semasih kerjanya baik, buat apa kita? Bunda Vena juga bangga nih katanya sama Fuji, maksudnya ngeliat kontennya tuh rame terus, jadinya tuh menurut Bunda Vena tuh apa ya, Fuji tuh kreatif. Nah ngelihatnya gimana Umi? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Vena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah kenal ketemu di TV juga. Ya dia saya lihat orangnya baik, mendukung anakku juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Dan komen channel Intens Investigasi.